bagi saya itu custom itu harus mix. Art ada, teknologi ada. Teknologi ada, sehingga bisa dipakai dan bisa untuk gaya. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Putu TA, Kepala Suku Mojo. Dan sore yang cukup deras nih hujannya, kami sowan ke salah satu orang paling moncer di Jogja. Moncer bener kalau ini. Waduh, saya empat kali lah datang ke acara beliau. Sudah tarafnya ada yang bilang menyebut nasional, bahkan ada yang menyebut internasional. Mas Lulut Wahyudi, pendiri Custom Fest. Mana kameranya sini ya? Sini. Oh, Ya. halo. Aduh. Jadi kalau dibilang moncer ya enggak lah. Hanya mungkin orang berpikir ini orang gila dari Baciro, ini bikin apa lagi ya? Jenengan asli Baciro ya? Ya Baciro. Nah, ini daerah Baciro. Ya. Mas, Ya. dulu jenengan kuliah dua ya? Loh kok tahu? Ya, saya kuliah double dulu di Visipol sama teknik mesin. Dan alhamdulillah lulus yang di Visipol, teknik mesinnya mungkin karena kering ya Mas waktu itu ya. Visipol tuh hijau-hijau dan Enggak, ini Visipol mana teknik mesinnya UGM. mana? Semua UGM dua-duanya? enggak. Teknik mesinnya saya Akprin, dekat sini. Akprin? Balapan sini. Ya. Akprin ya? Ya tahun berapa ya? Saya tahun kedua atau ketiga gitu. Lupa saya. Saya putuskan untuk fokus di satu tempat saja. Karena kalau kuliah dua itu ganggu main ya Mas ternyata. Jadi kita nggak bisa Enggak, kok kepikiran kuliah dua sih? anu aja, sok-sokan aja. Dulu kan teman-teman banyak tuh. Teman-teman saya kan lulusan 4B, SMA 3. Ini lulusan Itu kan SMA terbaik di Jogja lah. banyak yang kuliahnya waktu itu kan ngetren kuliah Iya. dua. Saya kan pengen sok-sokan tuh, Mas. Oh, di Patmanaba itu sering ya? Ya orang dulu kuliah angkatan dulu kan yang memungkinkan kan. dua. Iya. Yang satu bisa titip, yang satu bisa. Sekarang kan nggak bisa. Fingerprint kan sekarang. Susah kan? Dan Soswal UGM ilmu komunikasi lagi ya? Iya. Salah satu jurusan yang paling sulit dimasuki. Iya, ini yang apa? Orang bilang akhirnya dipakai untuk komunikasi di Custom Fest. Oh ya. Duluan mana Mas? Masuk UGM atau teknik mesin hingga Akprin? Bareng dulu. Oh, Iya. kalau boleh tahu masuk tahun berapa tuh? Berapa ya? 94 ya? 94 ya? 94. Dan saya belum pernah pakai ijazah saya loh, Mas. Nah, saya lulus terus bikin bengkel. Nah, langsung lulus bikin bengkel. Iya, karena waktu itu kebetulan hobi yang akhirnya berubah jadi wah kalau cuman gini-gini terus kok nggak ini. Saya seriusin, hobi yang diseriusin. Itu bikin bengkelnya 2002. Malah tahun 2000 itu sudah berdiri Retro Classic Cycles. Tapi belum secara apa ya? Kemudian kita mendirikan CV itu karena kita banyak import barang waktu itu. Dan barang-barang kita ada masalah di custom yang mengharuskan kita akhirnya bikin perusahaan. Oke. Harus ngurus surat perizinan. Kalau dulu kan masih bisa ngimport nitip. Nah, nitip siapa nitip, Iya. nitip. Nah, 2002 saya ingat banget waktu itu dirikan CV Retro Classic Cycles. Saya sama adik saya Yaya yang tadi di bawah tadi. Udah berdua running satu workshop. Dulu kecil Mas, bukan
segede ini, Ya. hanya garasi mobil aja, disekat. Ada uang, bangun atas, ada uang, bangun belakang, ada uang, beli mesin tambahan. Jadilah kayak tadi emplek. Makanya kalau dilihat emplek-emplekan toh Mas, tinggal saya. Tapi Mas, kok memutuskan bikin bengkel gitu loh? Bengkel retro ya? Modif lah ya kalau anak zaman sekarang. Ya, custom. Custom. Custom itu bahasa gampangnya ya modif tadi itu. Ya. Tapi kalau secara pengertian harfiah adalah custom made itu membuat sesuatu yang mungkin belum pernah dibikin ya Mas ya. Kita bikin. Kalau memodifikasi itu barangnya ada, dirubah dengan bentuk yang lain atau ubah suai. Nah, kalau custom pengertian saya pribadi adalah membuat, mendesain kemudian membuat. Oke. Nah, lebih jauh lagi ini kalau kita ngomongin lebih ke filsufnya adalah ya, custom itu mix between art and technology. Oke. Kalau bikin hanya kuat, nanti motornya kayak jembatan itu kuat. Iya, Ya kan? Iya. Tapi kalau ngomongin art, jadinya manekin. Nggak ada fungsinya, hanya dipajang tok. Nah, makanya bagi saya itu custom itu harus mix. Art ada, teknologi ada. Teknologi ada. Sehingga bisa dipakai dan bisa untuk gaya. Iya, good looking lah gitu. Gitu. Nggak, kok bikinnya bengkel gitu? Nah, kembali lagi kenapa bikinnya bengkel? Waktu itu passion saya lebih kuat main motor. Jadi berangkat dari motor tua, saya SMA itu udah naik BMW tua ya, bukan BMW yang baru, BMW. Dulu itu banyak pasturan Ya, di Jogja ya. ini. Romonya itu pakai R25, R27, R26. Nah, saya kuliah itu saya SMA itu 27, terus kuliah itu ganti 25, 26, R27. Terus naik Norton, naik PSA. Tapi itu kan sudah mahal ya dulu ya. Oh enggak Mas, Oh, dulu Norton murah. ya, Oh iya, dulu murah Mas. Dulu murah. Saya beli R25 itu di masa saya kuliah, saya ingat banget harganya 1.750.000. Terus BMW R27 bagus banget. Saya beli dari tetangga saya sini nih, Mas Dikar, dosen di UGM Mas Dikar itu. Itu kalau nggak salah nggak nyampe 4 juta waktu itu. Setara sama tapi tahun Honda itu Karisma baru. Ya, Waktu itu baru pembandingnya ini. 200-an ya waktu itu. Iya, waktu itu Harley itu ya di atasnya. Nah kalau kita lihat sekarang kan harga motor ya tetap yang baru ya tetap naik sih naik. Iya. Tapi kalau dibandingkan dengan harga motor tua kan jadi bumi langit. Apa yang membuat jenengan tertarik dengan motor tua? Apa yang membuat saya tertarik karena saya senang otomotif. Jadi waktu saya SMP di SMP saya itu saya di SMP 1 Jalan Cik Ditiro. Sekolahnya api-api. SMP-nya 1, SMA-nya Padmanaba. Mungkin orang tua saya itu ngertinya itu cuma UGM. daerah situ. Jadi daerahnya satu jalan itu. Nganggo kompetisi lah Mas SMP itu. siji, SMA dulu. Ya kalau tinggal mlebu ngono ya kabeh wong belum mlebu. Ya itu kan pakai kompetisi. Itu ada mata pelajaran Mas, apa itu otomotif. Nah, saya ingat waktu itu SMP itu SMP ya. saya dapat sumbangan dari kepolisian Honda CB Sitaan. Itu udah dibuka isinya air semua, kita bersihin, kemudian dibeliin platina, dibeliin gasket, kita rangking dan hidup. Itu yang men-trigger pertama kali ini apa ya? Senangnya luar biasa. Saya menemukan kebahagiaan waktu bisa menghidupkan itu. Nah, ini yang kebawa di Lulut kecil gitu. Ya. Kalau flashback lagi, bapak saya penggemar motor juga karena mbah saya naikannya BSA. Wow. Bapak saya dapat warisan. Dulu kan kalau beli motor zaman segitu tahun 66 kata mbah saya ke Semarang waktu itu belinya ke dealernya yang Semarang. Ya wis pesen, bayar. Enggak koyo saiki le iso kredit. Betul. Itu. Dan Jadi, di tahun itu yang bisa punya motor juga hanya segelintir orang.
Iya mungkin ya. Iya. Karena saya belum lahir waktu itu. Nah, mungkin feel suara, terus kemudian rasa itu kebawa. Dari kecil saya naik BSA, kebawa terus. Itu juga yang menyelamatkan saya waktu teman-teman yang lain pada asik kebut-kebutan dan beberapa teman saya meninggal dunia karena kecelakaan. Saya lebih asik main motor tua. Dan motor tua itu di custom kemudian? Waktu itu nggak kepikiran custom. Enggak. Cuman berarti hanya sekedar dihidupin, dirawat gitu? Iya, naik, pakai riding. Nah, dulu nggak ada kata-kata riding, motoran lah. Motoran. Gitu. Ya, ke Kaliurang. Neng ora klite. Ayo, naik motor tua itu hidupnya seneng kok Mas, ora mikir klitih. Nek macet neng dance, setengah mati. Tapi itu adalah pembelajaran. Ternyata juga orang tua saya lebih seneng saya main motor tua. Simple. Nek kowe ora iso ngrawat dhewe, uripmu akan entek nunggu motormu ning bengkel. Harus bawa bengkel. Akhirnya belajar tuh Mas. Setting pengapian, setting ngetopin, setting klep. Nah itu proses alamiah akhirnya yang mengenal mesin dan akhirnya ya udah terlanjur basah di situ. Iya, tapi dari sarjana ilmu komunikasi atau waktu itu belum lulus ya? Udah lulus ya? Udah. Ya paling enggak kalau ngomongin terus bikinnya bengkel gitu lah. Ya teknik kan ono sithik Mas. Gambar-gambar teknik iso lah. Iya, juga kan. Itu. Apa ya? Ya passion itu tadi. Makanya saya percaya kalau passion itu bisa mengalahkan segalanya. Bahkan orang yang tidak sekolah di situ pun akhirnya bisa lebih menguasai orang yang sekolah di bidangnya karena passion. Tuh. Mas saya gini Mas. Di masa-masa kuliah itu dan di Akprin itu memang berarti sudah mulai mengcustom. Nah, custom itu another story. Jadi custom itu kemudian muncul waktu saya boring lihat motornya kok gitu-gitu aja ya. Tapi ini sudah punya bengkel? Belum. Oke. Belum punya bengkel. Belum. Jadi kalau ngomongin custom, saya waktu itu hanya berpikiran nek motorku beda, kuwi bakal jadi penanda. Artinya kalau aku kemana-mana ya, ada Lulut di sini. Sesimpel itu waktu itu. Nah, terus di-trigger banyak nonton film kan. Ada Easy Rider, kemudian ada ya zaman saya dulu di TV itu ada Renegade. Wah, stangnya api. Nah. Nek duwe ngono apik ya. Tapi kan mesinnya Harley. Aku onone kan ping adanya BMW, BSA, Norton. Tapi kan pikirnya ya wis lah, coba wae. Custom pertama saya itu motor CB200. Saya beli dari tempatnya Mas Panut Jalan Godean. CB200 itu saya beli 1.200.000. Saya masih inget banget. Potong. Bingung waktu nyambung. Tinggal apanya tuh? Tinggal mesinnya toh. Ambil mesin, tangki dijual apa, pokoknya orisinil Mas. Jualin semua, tinggal wis frame disambung, potong. Nah, kok ora ketemu yo, miring yo. Itu dibikin sendiri atau di tempat orang? Saya SMA kelas 2. Iya, maksudnya dibikin sendiri atau di tempat bengkel orang? Enggak, kan harus ngelas. Waktu itu saya ngerjainnya di bengkel Kalasan, samping Sheraton tuh ada bengkel dulu, sekarang udah tutup. Sekarang jadi Yujum. Dulu bengkel las itu. Iya. Nah, dulu bengkel las. Saya di pojok itu. Nah, itu pertama kali saya megang sing jenenge las itu ya di situ. Nah, terus waktu itu cuma gawe gambar sama bawa benang. Semene, Pak. Wis dititik. Semene. Kok ora ketemu yo. Itu Lulut kecil SMA kelas 2, inget Pak. Wah, itu jadi mantep pepol. Dan jadi ya? Dan jadi. Nah, sayangnya saya nggak punya dokumentasi. Tapi teman-teman seangkatan saya sering, motormu sing abangnya ndi Lut? Jadi tangkinya itu saya inget banget, beli tangki BSA dipotong, wah dikenteng-kenteng itu terus dilas, bocor-bocor. Proses. Iya. Nah,
Dan berhasilnya membangun jadi jalan itu membuat saya nek liyane piye nyoba motor lain. Coba motor lain. Nah, yang dicoba itu biasanya terus dijual atau Waktu enggak? itu dijual pun rugi karena waktu itu orang nggak mau, Mas. Oh, mau motor CB 200 ini bentuknya kayak ngene ya. Kan waktu itu belum familiar. Betul. Orang masih original minded. Nah, ini yang bikin saya kayak semacam dalam tanda petik piye carane aku ngedukasi masyarakat nek custom kuwi duwe derajat. Karena nggo gawe motor untuk bikin motor custom itu kan perlu pemikiran, Ya. perlu ya oke lah, Ya kerja keras juga lah, ketelitian juga. tenaga, waktu, biaya, dan itu semua itu kadang tidak dihargai waktu orang mau beli. Oh, yang ini wis diketok, memang dipotong. Suatu saat aku harus ngedukasi masyarakat. Nah, ini tertanam di frame of reference saya. Someday I will do something. Yang nanti kalau lo ngomongin kuantum dikasih fast lah. Ya. Nah, kembali lagi. Kecanduan saya akan mengcustom ini berlanjut. Terus kemudian mencoba mendesain, membuat, dan puncaknya lulus kuliah, aku harus ngapain tuh? Wah, coba aja lah, buka bengkel. Nah, saya waktu itu masih sendiri, adik saya belum bergabung. Terus saya cari satu anak buah yang dulu membantu saya zaman SMA memwujudkan motor-motor custom saya. Ya, sekarang masih kerja di belakang. Temen SMA? Enggak. Pegawai yang dulu di bengkelnya Pegawai orang bengkel. itu. Ya. Terus gimana cara ngomongnya? Itu kan Enggak, sudah kebetulan kerja dia tetap, keluar. kan? Keluar, terus saya tanya ke situ, saya cari nggak ada. Cari ketemu. Ayo ngene. Ya mungkin dia nggak ragu juga atau apa yo tenan. Iya. Apa yo ono pasare. Iya. Karena dia tahu tiap kali bangun jual saya rugi gitu loh. Ya akhirnya gabung sama saya sampai sekarang. Jadi salah satu orang kepercayaan saya. Nah, itu yang kemudian saya percaya bahwa kalau kita melakukan dan menikmati proses, walaupun jalannya panjang, tapi akan sweet ending. Iya. Ingat nggak, Mas? Gimana tuh cara mencari orang yang mau mengcustom di situ, membuka pasar? Simple. Saya datang ke sebuah acara naik motor yang saya custom. Oke. Sebenarnya marketing itu. Tapi kedoknya ya, wah aku riding mendatangi acara. Padahal di situ marketing. Fungsi marketing saya jalankan. Motor saya ikutkan kontes. Kalau ada kontes di situ, saya nggak mikir menang kalah. Jadi kalau di kontes orang berpikir menang kalah, saya udah kebalikannya. Di situ piye caranya saya pulang bawa pelanggan. Itu. Jadi yang lain asik deketin juri, sepik-sepik, saya udah nggak peduli. Saya siapa yang tertarik OCA, tak deketin. Tertarik, Mak. Saya tawarin, saya punya kartu nama. Mungkin waktu itu era-era yang orang belum pakai kartu nama ya, sekelas bengkel. Saya udah, ini tempat saya, Pak. Kasih nomor handphone. Akhirnya orang yang tadinya hanya melihat, melirik, ada klik. Dengan kita ngobrol kan mungkin ada klik. Ya. Mungkin nggak seketika dia ngastem. Tapi begitu dia pengen ngastem, orang pertama yang akan ditelepon itu saya. Sehingga customer saya ada yang dari Bali, ada yang dari Kalimantan, ada yang kalau Jakarta jelas ya, Bandung. Terus kita ngomongin kalau luar pulau, luar negeri itu ada yang dari Brunei, ada dari Malaysia. Nah, mungkin ilmu komunikasi saya pakai di situ. Saya berkomunikasi bagaimana custom itu selain kita ngomongin bisnis skill adalah bisnis trust. Gimana customer itu trust dulu sama kita. Ya. Nah, waktu itu kan saya sudah mengambil spesialisasi classic bike dan Harley Davidson. Tapi lebih banyak terus perkembangannya ke Harley Davidson. Motor Harley era itu tuh udah belum sebanyak sekarang dan harganya juga tidak murah. Iya. Makanya kalau nggak trust dia nggak mungkin mau ngasih kunci.
Totally custom itu waktu itu sama customer saya. Jadi saya riding dari Jogja ke acara Kemon 2000 berapa ya? 2001 atau 2000 ya? Saya lupa saya. Saya dari Jogja itu naik Norton tahun 1918. Norton 18T 500 cc. Sespan dari sini. Sampai Ancol. Bayangkan aja. Itu kalau jalan 50 kilo berhenti harus dikasih oli di speed gun itu karena valve-nya itu terbuka, jadi harus biar nggak macet jalan lagi kotor semua. Sampai sana ada kawan yang memang dari awal itu sudah sering kontak, pulang-pulang itu dia cuma bilang, bro tolong motorku di customin, kasih kunci Harley Sporter Hager 883, ingat banget ya. Itu pertama kali saya motong-motong motor full, bikin frame dari nol. Orangnya ngasih tahu nggak bentuknya mau seperti Enggak. apa gitu? Jadi pokoknya Ya, terserah Anda. Nah, mulai kita custom, kemudian jadi kita bawa ke Bali, waktu itu acara di Bali, dan kita ride dari Bali sampai Jogja. Nah, itu yang bikin dia juga percaya, oh frame-nya bener, oh frame-nya nggak patah, oh di riding bisa. Nah, mulai ada, aku juga bangunin dong, mulailah kita membangun sistem, first in first out, terus kalau bengkel custom itu kebanyakan macet di pembiayaan. Nah, kita bikin sistem di mana pembiayaannya. Iya. Karena ini kan project yang long duration. Paling cepat 2 bulan, kadang 3 bulan. Jangan sampai sudah dibayar, habis nggak, motornya belum selesai. Nah, 2005 kita sudah fokus di custom bike build. Harley-nya mulai dikurangi, kita membangun motor. Membangun motor. Tapi mesinnya import dari Amerika. impor. Jadi waktu itu saya lebih seneng orang datang bawa konsep, bahkan ada yang bawa mimpinya. Oke. Aku mimpi mas punya motor kayak gini. Oke, kita mulai sketch kita ajukan, beberapa kali perbaikan. Oh ya, motor ini yang aku pingin nih. Oke. Plus kita mulai membawa itu tadi. Apa yang jadi personifikasi dari si owner itu, kemudian kita bawa ke motor custom. Bagi contoh, waktu saya bangun motor untuk Erwan Ardiansa, pembalap motocross, juara beberapa kali, 4 kali atau 5 kali, mungkin lebih ya. Dari ngobrol itu saya tahu bahwa dia senang sesuatu yang fokus, yang tajam. Saya senang, dia senang warna yang berani, merah. Terus dia senang sesuatu itu yang cenderung curve daripada yang yang lurus-lurus gitu. Ya. Motornya saya bikin sesuai dengan karakternya dia. Mungkin kalau itu dipakai orang lain nggak match, tapi begitu dipakai Dian, itu Dian banget. Iya. Sehingga orang ngomong ini motornya Dian banget. Jadi custom itu salah satunya ya personifikasi dari orang ya. Saya lebih suka kalau konotasinya motor custom itu bagaimana membuat motor itu lebih jadi barang yang sangat personalized dari si ownernya. Berarti misalnya nih Mas, kalau jenengan lagi ketemu motor di jalan gitu, lagi diparkir gitu, Anda mungkin bisa menebak ya, ini kira-kira orangnya punya karakter seperti ini gitu. Tapi nggak 100% correct, karena bisa juga gini Mas, bisa juga begini, si orang ini membangun motor tidak mengambil personifikasi dari diri dia, tetapi apa yang ada di internet, apa yang ada mungkin di Instagram atau di Pinterest, diambil, dibikin. Jadi sebenarnya kalau dipakai tapi itu, kalau dia nggak suka kan nggak akan memilih itu, Mas.
Tapi sometimes, soalnya tidak banyak builder atau bengkel custom yang awalnya itu mengajak TikTok si customernya. Oke. Yang ada banyak kan, aku bikin ini nih, aku bikin ini. Jadi hanya tukang bikin aja. Kalau saya nggak mau, begitu datang, Pak, aku bikinin motor ini. Oke, saya akan bikinkan itu. Tapi saya nggak akan pakai nama Retro Classic Cycles. Karena ini bukan karya saya, dan ini bukan personifikasi Mas ada di sini. Oh gitu ya? Iya, lebih bagus kita bikin motor sesuai karakternya Mas. Nah terus biasanya kalau kayak gitu apa yang terjadi? Kita TikTok. Apa sih? Coba kalau misalnya saya Mas nih pengen bikin custom, walaupun ya sulit rasanya custom di sini. Contoh, ini Mas Bud. Saya paling akan memberikan beberapa referensi. Mas, ini ada berapa motor? Oke. Saya paling suka mana? Mas suka mana? Oh, suka yang ini. Oke, kalau suka yang ini Mas, nyuwun ngapunten ini. Ini cocok dipakai orang yang tinggi besar, stangnya akan tinggi. Kalau jenengan pakai tidak ergonomis. Is oke, tapi sayang rotinya ini ganjel Mas. Sama seperti saya ini juga. Ini nggak bagus Mas. Oh, bagusnya agak gini. Naiknya mungkin agak lebih santai, sampai lebih enjoy, dan roti kita nggak terlalu kelihatan Mas. Kita sebangsa loh Mas. TikTok ini yang penting. Nah, terus saya kasih gambaran. Suka mana Mas? Suka ini kenapa? Nah, saya tahu reasonnya. Oke, ada berapa referensi, mungkin color. Nah, warna-warna ini kemudian saya kombinasikan, saya comot jadi basic dari motor custom buat Mas. Mungkin warna-warnanya bisa macam-macam, tapi ada basic color yang memang itu Mas banget. Tapi kalau mesin gitu, itu gimana biasanya? Mesin sih tentatif ya. Tidak semua orang suka high performance engine. Kalau orangnya juga nggak terlalu senang ngebut, saya pasti Harley mesin biasa, mungkin Harley Davidson cukup. Tapi kalau kayak Dian gitu, dia pengen mesinnya itu ya sesuai karakter dia. Oh ini digas sih Pak, roda mburi sampai burn out Pak. Udah saya pesan SNS aja. Telepon ke Amerika, barang ready, kirim ke Indonesia, saya tinggal naikin. Saya nggak perlu mesin saya rubah gini. Nggak perlu juga. Tinggal mesin itu datang, saya buka, udah keluar print out-nya dari mesin itu, sudah di dyno test berapa horsepower. Itu. Mas, ini pertanyaan orang awam ya. Apakah orang yang pengen punya motor custom itu harus tahu mesin? Lebih baik iya. Lebih baik iya. Kenapa? Karena motor custom itu sebagus-bagusnya motor custom itu bukan buatan pabrik. Itu yang harus disadari. Iya. Pasti akan ada ketidakperfekan, itu pasti. Seperfek apapun bengkel custom itu. Nah, dengan dia mempelajari engine, mempelajari struktur motor customnya, mempelajari sistem kelistrikannya, paling enggak kalau ada apa-apa, dia tidak terlalu lama menunggu. Bro, motorku bro, cerak biro loko tolong bro. Nah, paling nggak nunggu waktu itu, kemungkinan ini. Dan kita selalu kasih troubleshoot. Nah ini kemungkinan ini yang harus kamu cek, ini harus kamu cek. Gitu. Butuh berapa waktu Mas dari mulai bikin bengkel sampai stabil lah bisnisnya, growth gitu. Oh ini kayaknya tumbuh ini. Gitu. Oke, kalau itu gampang-gampang susah jawabnya. Kalau orang ngomongin growth, establish, apa ya Mas ya? Yang di retro, klasik. Jadi perjalanan bengkel saya 2005 itu mulai dari custom, saya naik ke grade ke performance custom. Apalagi itu? Performance custom itu saya bangun motor yang memang speknya itu bukan hanya custom yang dalam tanda petik jadi motor, tapi ada added value-nya dari si motor itu. Nah,
ada motor yang tadi saya sebutin motornya Dian. Itu era saya berpikir kemudian kalau bikin motor custom hanya biasa, ya apa bedanya kemudian sama motor Harley yang di custom. Padahal ini motor yang dibangun dari nol, dari sket, dari bangun frame, dari build from scratch lah. Pangki, spakbor, sampai detailnya seperti knalpot, stang itu kita desain part by part. Iya. Nah, itu sudah muncul pertanyaan itu ya. Kalau kemudian itu kita belokkan lagi harus mirip-mirip dengan Harley, buat apa? Saya ngambil jalur yang mungkin kalau di dunia musik itu hardcore-nya lah. Iya. Dan itu akhirnya jadi pembeda saya. Pembeda retro classic cycle. Bahkan ada omongan, wah nek di sana nek ora bangun seko frame ora digarap. Sampai akhirnya ada sebenarnya builder itu ya. Sebenarnya digarap juga, tapi saya orang bilang sih spesialisasi ya. Iya. Ya, saya ngambil spesialisasi ke sana. Kira-kira ya sentuhannya itu Lebih puas. Iya, lebih puas. Sampean bener-bener ngebangun dari apa yang sampean itu impikan, kita breakdown part by part, kemudian kita bikin part itu kita rangkai jadi satu motor. Dan yang paling ditempel di situ hanya mesin saja. Mesin aja. Jadi bisa dibilang motornya itu one and the only. Iya. Itu untuk orang-orang tertentu ada kadar kepuasan yang tinggi. Pasti. Ya. Karena sama itu mulai hal 2005 gitu. Sama mahal apapun sampean beli motor, entah whatever dah mereknya, pasti akan ada yang mirip, bahkan sama. Ya kan? Iya. Pokoknya punya duit beli yang sama bisa, tapi kalau ini nggak bisa. Ini tren baru yang kemudian lahir di dunia custom Indonesia. Nah, terus salah satunya lahir dari sini lah ya. Ya, ada dulu sih bengkel mungkin bisa dihitung pakai tangan ini sih. Iya. Belum banyak. Nah, perjalanannya kita bagaimana sih saya itu mengcustomkan masyarakat dan memasyarakatkan custom. Ada event dari teman-teman HDCI, termasuk saya juga yang ikut membantu bagaimana acara ini bisa tumbuh dan besar. Dulu itu namanya Jogja Background the Fus dari HDCI. Nah, di dalam acara itu nyempil saya, gimana kalau ada kontes. Ini waktu itu kontes besarnya dunia custom waktu itu. Era-era mungkin 2000, di bawah tahun 2010 lah. Itu kalau acara HDCI, wah motor custom seluruh Indonesia. Nah, jadilah ini panggung. Jalannya 2011, acaranya kan tidak di gedung lagi. Ada di Kaliurang, ada di teman-teman custom kan sering pada ngeluh. Motor yang mungkin nggak pernah kena hujan ya, di garasi, ditaruh di luar kehujanan. Yang diomel-omeli saya. Wah kamu itu lo bikin acara, terus pikiran saya, wah saya harus bikin acara sendiri nih yang benar-benar acaranya konsepnya custom, tempatnya proper, terus orang itu benar-benar ngelepas motornya untuk didisplay itu plong gitu ya, tanpa beban gitu. Ya. Udah percaya lah. Ya. 2012 lahirlah satu event namanya Custom Fest, The Indonesian Custom Culture Festival. Iya. Jadi orang sudah nggak mikir lagi, wah nanti kalau di sana, Jojo motorku ditumpaki wong, Jojo dimek-mek. Nah. Tapi itu bengkelnya sudah menjadi bengkel yang bonafit kan? Sampean yang bilang, loh saya tetap bilang bengkel saya sampai ambiak loh mas. Loh untuk bikin itu kan butuh modal toh mas? Iya. Iya kan? Iya. Artinya dari sisi pemodalan kan nggak murah, pasti nggak murah lah itu. Iya. Waktu itu sih mikirnya simpel, semakin rame bengkel saya, semakin banyak keuntungan yang saya dapat, saya bisa lebih banyak bergerak. Makanya waktu itu saya berpikir, gimana saya tidak terlalu secara pricing itu high, mungkin dibandingkan kota-kota lain ya. Waktu itu kan
Bengkel custom nggak banyak, nggak Iya. seperti sekarang. Jadi saya jadi referensi bengkel sini. Oke. Jadi banyak yang ngirim ke sini. Nah, situlah saya harus pintar-pintar memutar. Kapital saya nggak seberapa itu, sehingga kalau mutarnya pelan, ya caranya muter itu jadi piring terbang. Iya. Nah, itu. Dan di Custom Fest pertama ternyata nggak banyak pengunjungnya. Kayak itu another story lagi. Ngomongin custom fest, saya akan start. Bicara dulu retro classic cycle, yang seru adalah bengkel ini dulunya ini sempat jadi jujukan. Artinya, Ya, jujukan itu tempat untuk pertama kali didatangi lah. iya. Dulu kan tidak banyak juga yang masukin spare part Harley, karena Iya. waktu itu juga ada sih dealer di Jakarta, tapi lebih fokus ke Harley Davidson only, spare part buat brand itu. Sedangkan custom itu kan tidak mengenal brand. Part custom itu sebenarnya bisa diaplikasikan di apa saja kalau dia bisa masang. Iya. Nah, saya lebih fokus di dunia custom ini. Ceruk yang waktu itu belum banyak yang bermain. Fokus di situ. Nah, disitulah kita bisa dapat pemasukan yang cukup signifikan. Nah, sekarang kan sudah banyak pemodal yang gila-gila. Sekali masukin berkontainer-kontainer. Nah, dulu enggak. Dulu hanya pemain segelintir ya. Iya, sama Thomas. Begitu ini sudah dianggap manis, kemudian semutnya banyak. Iya. Iya kan? Tapi artnya itu kan beda kan. Oh iya, Ya. iya, Dan brand ya. iya. Orang yang merasa datang ke sini di custom di sini kan merasa mungkin value-nya beda. Gitu. Iya. Nah, start 2000 Jamping ya, custom fest ya. 2012 story-nya itu gini. Selain tadi pengen bikin acara yang proper, ada behind story-nya. Jadi saya beberapa kali alhamdulillah diundang di beberapa kontes di luar negeri. Kita kirim motor ke Malaysia, ke Jepang. Pertanyaannya simpel. Lulut, kalau di negara kamu event seperti ini ada nggak? Event custom, tidak nempel di acaranya yang lain-lain. Oh, Custom only. waktu itu Anda pas ke Jepang untuk datang di acara yang custom only. only. Oke. Jadi eventnya yang datengin pelaku custom, kemudian penikmat custom, dan industri custom. Industrinya udah berkembang waktu itu. Nah, saya berpikir nggak mungkin dong saya bilang nggak ada. Mosok ngelek-elek negara ini. Wah, ada. Nah, wartawan bilang kalau ada tolong kasih tahu, diundang, kita akan datang. Nah, Jepang ketemu. Secara lagi diundang di Jepang, saya bawa motor ke sana. Tanya lagi, kapan kamu kok nggak pernah ngundang kita acara di negara kamu? Oh iya, nanti kalau acaranya udah ready, aku kasih tahu. Tanggalnya udah set, kasih tahu. Dah, diundang lagi di acara, saya datang lagi. Marah-marah mereka nggak pernah dikasih tahu. Nah, itu yang bikin kita berpikir. Saya sama adik saya, sama satu lagi, Aan, dari Custom Fest. Di Narita waktu itu saya nanya mereka. Ini kalau kita datang lagi ke event dan ngomongin custom bahwa di negara kita ada, kita udah nggak dipercaya lagi. Itu bilang bullshit, kamu lulut. Sudah ketiga kali. Iya. Bicara nih kita bikin. Ya. Pulang mulai survei 2011 itu. Dan kita cek berapa banyak bengkel, kira-kira audiensnya bagaimana. Dari survei itu ternyata memang kita belum siap. Bengkelnya masih sedikit. Karena hanya segelintir bengkel. Nah, waktu itu saya simpel. Katanya Elvis Presley kan no or never. Ya. Nah, udah 2012 kita bikin. Wah, booking JEC 3 hall itu saya booking. Nah, waktu hari H nggak ada sponsor Mas, pakai duit semua, duit kantong sendiri. Iya, ya. makanya berarti kan sudah kaya. Enggak lah. Iya. Ada lebih ya, tapi kaya enggak. Nah, 2012 tuh
Bayangin 3 hall JEC itu kita booking. Kalau dipepet ki 1 hall isinya cuma. Padahal kita udah nyewa 3 hall. Nah, saya ngadep waktu itu ke JEC, boleh nggak yang satu ini saya lepas? Saya hanya pakai 2 aja. Saya bilang bahwa pengunjungnya mungkin nggak banyak karena pesertanya nggak banyak. Untung waktu itu manajemen JEC bagus, oke nggak apa-apa, oke lah. Kita pakai 2. 2 pun masih kosong, sampai teman-teman yang punya motor tak suruh pajang, Mas. Percaya nggak? Saya minjem papan skate untuk acara itu, anak-anak skateboard itu, tak taruh di dalam biar juga skateboard tidak di luar tapi di dalam. Wah, acara itu sampean kalau masuk itu dingin karena nggak ada orang. Dingin. Masih ingat nggak Mas? Pengunjung saat itu berapa? Aduh, nggak banyak pokoknya. Saya lupa Ya kira-kira berapa deh. totalnya. Tapi kalau masuk itu sampean nggak, kalau Custom Fest kemarin kan sampean panas mesti. Panas. Desak-desakan. Iya. Waktu itu wes. Makan aja, waduh, Nah, butuh usaha yang luar biasa. nah, itu. Nah, ini bagus saya cerita biar teman-teman tuh nggak ngelihat hanya yang kemarin tok gitu loh. Iya, Kita punya iya, cerita iya. panjang. Saya nontonnya soalnya sudah ngantri tiket, jadi nggak tahu 3 tahun pertama yang kayak Iya. ini perjuangan berat ya. Nah, saya tahu apa ya, niat yang baik, yang tulus, keteguhan hati itu bakal diamini sama yang kuasa. Yang kedua, saya bikin lagi. Waktu itu saya ingat Aan, adik saya Yayati, wis wae lah. Aku ngerugi meneh iki awake dhewe iki. Tur gini oke. Tur gini akeh. Saya pikir lagi ya udahlah. Kata bapak saya almarhum tuh, mau lanang urip ya kudu betah le, betih. Udah. Saya gas lagi. Tahun kedua, Tahun kedua. diadain lagi. Iya ora oleh sponsor meneh, Mas. Tapi pengunjungnya rada akeh. Lumayan apanya. Lumayan banyak. Tetap rugi lah. Rugi lagi gitu loh. Ya. Terus yang ketiga saya udah janji sama, kan ada Aan, ada Yaya, ada adik saya. Di sini, di meja ini, saya masih ingat. Ya. Nek, yang ketiga ini rugi ya wis lah. Setidaknya sudah mencibah 3 Iya. kali ya. Kayaknya aku ajar-ajar jadi IO. Ini juga serunya anak bengkel loh. Iya. Kita itu sosok IO ya. Ya, yang ketiga alhamdulillah brand-brand besar mulai melihat, oh ini ternyata bisa mendatangkan massa. Anak muda juga mulai tertarik. Satu-satu brand yang selama ini jadi anulah panutan lah di dunia event itu waktu itu mau masuk. Walaupun nilai penyertaannya belum inilah. Bagi saya ini sebuah, Tapi tahun ketiga itu masih rugi atau sudah mulai impas? bisa dibilang impas. Impas ya. Kalaupun rugi ya rugi kecil lah. Kita benar-benar bisa dibilang ada pemasukan itu di tahun keempat. Waktu itu tahun keempat kita sponsor besar udah masuk. Setelah itu nggak perlu nyari sponsor ngantri ya. Kita tinggal milih mana yang sesuai dengan konsep kita. Dan kita punya independensi. Mungkin banyak event, tapi tidak banyak event yang kemudian punya independensi menentukan alur dari si acara. Oke, karena mintanya mungkin lebih banyak Ya, atau mengganggu. Sampai seperti ini. Bahkan di masa lalunya itu, saya masih ingat lagi. Ada sponsor yang, Mas, kita ada budget 1,2 M. Kita nanti akan support Custom Fest. Wah, bicaranya bagus banget. Endingnya saya bilang, iya Pak. Terus, itu berupa apa Pak? Nanti iklan di TV. Pokoknya sepanjang Pulau Jawa itu, titik baliho kita kasih semua ke Custom Fest. Oke, selesai saya, iya Pak. Kami itu butuh biaya Pak untuk running Custom Fest. Terus real money-nya berapa gitu. Kita nggak butuh baliho, nggak butuh acara di TV. Iya. Kita butuh ini. Biar apa? Ya untuk meningkatkan kualitas event itu mau nggak mau harus ada amunisi kan. Plus kita dari tahun pertama selalu bikin lucky draw yang jadi daya tarik Custom Fest. Iya. Plus dari tahun pertama kita ngundang VIP guest.
Orang-orang kalau di dunia custom itu hanya jadi dewanya. Yang dia biasa ngelihat hanya di internet, hanya di majalah. Kita datangkan ke JEC. Orang bisa foto, orang bisa, ya orang bilang, woi, bermimpi ya aku lihat Roland Sen, bermimpi aku lihat Yanif Evan, yang selama ini hanya dilihat motor-motor karya-karya dia. Yang bikin orang akhirnya terpacu. Dan saya selalu ngomong sama pihak guys, tolong kasih tahu anak-anak muda, young people in my country. Kasih tahu ke mereka bahwa dulu kamu itu start itu juga dari nol. Makanya saya cari orang-orang yang punya backstory kan. Iya. Nah itu yang diceritain. Jadi anak-anak muda ini mendengar itu, wah aku kalau seorang Yanif Evan bisa, aku berarti bisa. Spirit ini yang kita bangun di Custom Fest. Bahwa kalau kamu start dari sekarang, sekian tahun lagi kamu udah jadi seperti mereka. Dari yang datang mungkin hanya nonton-nonton, bawa papan skate, anak-anak yang skateboard, anak-anak BMX. Yeah. Tahun kedua mereka sudah beli entah Helmnya CB, dulu lah. entah Astrea, di mode-mode ringan. Tahun ketiga, tahun 4 udah mulai main custom. Bahkan ada yang buka bengkel custom. Tapi bener nggak sih Mas, custom itu identik dengan uang yang gede? Kalau identik sih tidak. Untuk performance custom iya, tetapi kalau kita ngomongin custom secara general tidak. Ya. Artinya sebetulnya teman-teman muda itu bisa mengcustom hanya dengan mesin-mesin yang sangat mungkin dibeli dengan harga jutaan gitu ya. Ada story yang bikin saya terenyuh. Ada yang datang ke sini, kebetulan saya lagi nongkrong itu, ada datang. Bilangnya gini, Om Lulut, saya baru beli CB. Tahun besok pengen ikut Custom Fest. Saya pikir ya orang lewat lah. Ya udah. Ternyata waktu berlalu motor dia lolos seleksi dan Om Lulut ini loh yang dulu saya pernah main ke bengkel. Kamu? Saya masih SMA. Kaget saya. Ya Om, masih ya bisanya gini. Bikinnya di bengkelnya temen. Kamu harus bikin sendiri. Dan saya gitu doktrin. Kamu harus bikin. Lulut dulu SMA, seumuran kamu tuh bikin sendiri juga. Dan dia itu sudah bisa disebut sebagai builder ya? Kalau builder atau modifikator itu beda ya. Beda ya. Jadi kalau si builder itu SMA ini apa sebutannya? Kalau builder itu dari mulai desain, barangnya nggak ada, dia mulai sket, kemudian ngitung teknik, bikin frame, bikin part by part ya, baru dirakit jadi motor. Dia masih dalam taraf mungkin modifikator karena motornya ada dirubah suai. Nah ini yang bikin kita, wah ternyata apa yang kita lakukan menginspirasi anak. Dan dia cerita, sebenarnya kemarin sama papa itu mau dibeli motor baru, saya nggak mau. Saya maunya CB aja, sisanya mau tak pakai buat custom. Lebih seneng. Sekarang papa sama mama mensupport. Wah bagus ya. Dan satu lagi kalau orang udah punya motor custom, nggak mungkin kok kebut-kebutan di mana di ring road. Kalau udah motornya udah custom, mesti nongkrong sama temen-temennya. Santuy lah. Ya. Naik motornya juga nggak. Kenapa Mas kok bisa gitu? Sampean kalau udah naik motor custom, pasti berpikir toh, wah dilihat orang. Masa cepat? Iya. Terus akhirnya rentetan panjangnya, stylenya juga menyesuaikan. Nggak mungkin naik motor custom kemudian sampean seadanya, itu kan nggak mungkin juga. Ya kan? Nah, akhirnya lahirlah tren-tren yang mengikuti dunia custom, clothing, topi, helm ya. Di Jalan Cendrawasih itu. Era-era tahun mungkin di sebelum Custom Fest, kalau ke situ adanya kan clothing itu musik. Bajunya itu loh. Ya. Gambar logo band, musik, tetek mengek lah kata-kata. Jadi sekarang lihatnya gambarnya banyak brand-brand yang lahir seiring dengan perkembangan custom. Artinya industri custom sekarang di Indonesia makin berkembang. Linked. Saya bilang linked dan connected. Terus
band-band bercerita naik motor, riding, Iya, ya kan? iya, benar. Clothing masuk, musik, lifestyle, terus kemudian orang butuh tempat aktualisasi, ada coffee shop. Ya, peratelan-peratelan ini yang bikin ekosistem baru di dunia custom. Dan kita di Custom Base bangga bahwa kita jadi bagian dari itu semuanya. Dan teman-teman yang tentu banyak yang sudah tahu juga, yang termutakhir bahkan Mas Lulut bukan hanya mengustom motor, tapi bikin pesawat. Wah, Jadi, aduh, di depan tadi ada pesawat yang di custom itu sebutannya custom pesawat atau apa tuh? nge-build pesawat. Karena kalau Nge-build pesawat pesawat. itu mau dipasang apa, mau dirubah apa, kita harus lapor. Ah, Jadi kan keselamatan di udara itu utama. Contohnya saya melakukan perubahan apapun, saya harus konsultasi dulu sama pabriknya, boleh enggak? Oke, boleh. Kita ada dasarnya lah. Tidak kemudian pakai geraji, potong ini, sayapnya ditambah sekian, kan enggak. Karena kalau di udara ini kita enggak hanya ngomongin yang di udara, tapi yang di darat. di darat, betul. Ya kan? Satu baut jatuh. Kalau jatuhnya pas di kepala, lagian dari ketinggian berapa ya, 7.000 kaki kan kayak ketembak, Mas. Betul. Lubang juga kepalanya. Gitu. Sebenarnya ini dream ya. Ini dream. Jadi saya selalu bertanya sama diri saya sendiri, apa sih mimpi yang belum bisa saya beli? Apa sih mimpi yang belum bisa saya wujudkan? Alhamdulillah dari dulu mimpi pengen pertama punya Harley, udah bisa tercapai. Memodifikasi ya udah bisa tercapai walaupun lewat motornya orang-orang dulu baru kemudian punya ya. Itu jalannya Tuhan kan. Ya. Nggak harus kita kemudian punya dulu tapi pakai punyanya orang dulu. Akhirnya mampu. Terus kemudian pengen punya bengkel, alhamdulillah kewujud. Pengen bengkel saya lebih spesifik ke dunia yang saya senengin, performance custom, dikasih kemudahan. Nah, saya berpikir apa sih yang belum? Oh, saya pengen main muscle car. Cari bangke-bangke mobil muscle. Yeah. Kemarin-kemarin sempat saya mungkin 4 tahun, 5 tahun yang lalu sibuk muscle car. Nah, sempat juga atau viral ya di mancanegara ya. Nah, terus mimpi apa sih yang belum terwujud? Waktu kecil tuh pengen terbang, tapi kalau terbang kan mahal biayanya, Mas. Sekolah terbang mahal, mana ada uang waktu itu kan. Nah, saya pikir kalau kita berusaha mewujudin gimana? Saya cari jalan. Kayaknya main ke teman-teman, terbukalah jalan. Jadi saya selalu berprinsip, kalau saya punya kemauan dan kita keras, pasti yang kuasa itu bukain jalan. Akhirnya terbuka, oh ternyata tidak serumit itu untuk terbang. Ternyata, jadi yang pertama dijalani adalah belajar terbang dulu. Jangan dibalik. Kalau kita dibalik bikin pesawat dulu kita belum terbang, nanti bagaimana kontrolnya, bagaimana ini kan kita blank ya. Iya. Akhirnya saya belajar terbang, saya bergabung dengan satu klub namanya Jogja Flying Club. Terus training terbang, bisa solo. Mulailah saya berpikir untuk membangun pesawat. Jadi saya selalu, apa sih yang bisa saya lakukan, bukan hanya buat diri saya, tapi bisa menginstruksi anak-anak muda yang sekarang ini sudah senang custom. Kemarin mungkin sudah ngebangun dari kelas motornya kalau Choppy Cup, naik lagi ke motor cc besar, bahkan sekarang sudah banyak yang main V-twin ya. Saya nggak bilang merek ya, tapi V-twin, American V-twin. Okay. Nah, buat mereka kan harus ada mimpi lagi. Ada yang kemarin sudah mulai sibuk membangun muscle car. Nah, sekarang mimpinya apa lagi? Ini loh mainan baru nih. Ayo
Indonesia ini indah loh. Dilihat Siapa sih yang mau ngeksplor kalau bukan kita-kita sih? dilihat dari udara masa Iya. gitu. Masa orang-orang dari luar negeri datang ke sini terbang, keliling, bikin video cantik-cantik tentang Indonesia, kita sendiri nggak nikmati. Dream flying ini yang sekarang ini saya lagi pengen Iya. sharing. Tapi kok aspirasinya kemudian membikin ya. Tidak cukup dengan hanya ikut klub itu gitu. Nah, sebenarnya terbang aja udah cukup membikin kita orgasme. Bagi yang suka, kalau saya kan takut ketinggian. Jadi malah aneh numpak pesawat raiso turu. Tapi saya kemudian berpikir, ini benda ini dibuat oleh manusia. Mosok saya juga nggak bisa. Mulailah 3 tahun yang lalu mengoleksi buku-buku terbang, konstruksi pesawat. Jadi nggak instan juga. Mulailah kita nge-build. Dan juga nggak instan kalau dilihat vlognya ini udah 1 tahun. Saya mengikuti vlognya. Iya. Nah, tapi kadang kan kita nggak selalu seneng berproses. Mas, maunya langsung jadi. Sorry, saya potong. Yang mau saya tanya itu ketika yang bukan pesawatnya yang pertama berarti ya? Iya. Iya, itu yang mulai Zenith. Oke, ini bisa terbang nih. Itu gimana ya prosesnya? Karena saya miss di situ. Yang di Zenith itu pesawat memang pesawat sudah terbang, saya pakai untuk training terbang. Yang saya di YouTube itu. Iya. Nah, yang saya build ya ini. Nah, ini nanti kira-kira gimana prosesnya ya? Nanti kalau sudah kita bawa ke Adi Cipto, nah kita mohon izin untuk test flight dulu. Begitu test flight, oke, kita mau bikin pattern sekitaran Adi Cipto. Jadi kalau sudah, kita agak luas. Nah, sorry. Apa ya prosedur yang membuat ini sudah saatnya bisa di test flight gitu? Ada, kalau pesawat kan mungkin. Jadi kita ada checklist, ada checklist nanti. Checklist dari company-nya Jabiru. Ini apa sih yang sudah, apa yang belum? Kita tinggal centang sampai detail itu. Checklistnya. Nah kalau semua sudah, ulang lagi checklistnya. Mungkin yang checklist pertama saya, yang kedua teman saya. Sampai semua sudah, baru kita bawa ke Adi Cipto untuk di run. Tes run dulu. Tes di bawah, tes ground. Sampai kemudian kalau di Jogja Flying Club itu ada orang yang kita percaya untuk melakukan itu, bukan saya. Karena kalau yang build saya akan bilang oke. Yang ngecek itu harus orang lain. Harus orang lain. Orang lain ini yang kemudian memberikan otorisasi untuk oke atau tidak oke. Iya. Nah, itu kemudian baru tes ground, mutar. Tes rim, tes ground, tes rim. Jadi nggak gampang. Baru kemudian looping, baru kemudian agak tinggi lagi, baru bikin pattern. Kenapa yang dibikin modelnya seperti ini? Ini kan kayaknya lebih gede ya? Iya. Kenapa seperti ini? Karena kalau yang Zenith itu untuk terbang jauh harus refueling beberapa kali. Kalau yang ini pertama speednya dia tinggi 120 knot, yang kedua kalau terbang ke arah timur sampai Bali nyampe. Baru refueling kita bisa lolos Lombok, lolos Sumbawa baru refueling. Kita punya mimpi suatu saat kita ngeksplor Indonesia Timur, flying to east. Kalau motor kan udah pernah. Saya ride dari Jogja sampai ujung Timor Leste sana pernah. Nah, saya pengen juga ngeksplor Indonesia dari udara bareng teman-teman di Jogja Flying Club nanti. Mas, ya. Waktu mengendarai sendiri itu pesawat tuh kan saya lihat di vlog Anda itu kena turbulensi gitu ya, turbulen. Itu kan udah tahu ya sebelumnya ini kita akan kena turbulensi nih gitu. Itu emang nggak ndredeg, Mas? Kalau ndredeg sih pasti ada ya. Tapi yang bikin saya terbang itu selalu kecanduan itu ya, kita selalu
nge-push sampai kemampuan kita sampai limit. Mengatasi ketakutannya itu? Bukan ketakutan. Apa? Kalau di udara itu kan no room for error. Kita dituntut untuk tidak melakukan kesalahan. Betul. Nah, untuk tidak salah itu kita harus checklist, harus hati-hati. Iya. Itu yang bikin mungkin kalau di darat kan saya selengean biasa, naik motor, naik mobil, mungkin udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Kalau terbang itu enggak. Kita diajarin tertib. Dari tertib terbang sampai pola hidup. Mau terbang besok nggak mungkin malam kita nongkrong. Gitu. Jadi saya harus merubah banyak hal untuk hobi yang satu ini, terbang. Yang akhirnya menghabiskan banyak waktu saya, baik itu di komunitas maupun di hanggar. Oke. Ada sesuatu yang kita dapat, ada sesuatu yang kita lepas. Tapi bagi saya, ya terbang itu salah satu mimpi kecil saya yang sekarang saya pengen, kalau orang bilang itu mimpi yang kita beli. Nah, saya bikin vlog itu ada tujuannya. Mungkin tidak banyak orang yang seberuntung saya. Nah, saya pengen waktu terbang itu, saya ajak sebanyak mungkin orang itu masuk ke kabin. Dengan apa? Dengan kamera yang saya tanam di ujung-ujung ini. Jadi saya nggak pernah mau jawab waktu orang tanya harga pesawat, waktu tanya yang ini. Udah toh, kamu terbang bareng sama aku, udah nikmati alam, nikmati Indonesia yang indah gitu. Jangan tanya yang enggak gitu. Kalau kamu mau terbang, mau beli pesawat, kamu ke hanggar. Itu banyak teman yang jual pesawat juga gitu. Tapi aku di sini hanya pengen sharing. Tujuannya apa? Dari sekian orang yang nonton, semoga ada yang bermimpi. Kalau Lulut bisa terbang, aku harus bisa. Dream flying ini yang pengen saya share. Termasuk jenengan suatu saat. Ayo kita coba. Aduh, enggak mas. 3 hari sebelum naik pesawat itu saya sudah nggak bisa tidur. Oh berarti kalau gitu sistemnya kayak Angger, anak buah saya. Itu nggak pernah saya kasih tau, Ger. Aku tolong dianterin, Ger. Badanku nggak enak. Kemana mas? Udah toh kamu kesini toh, sini udah ke rumah saya. Supirin. Aku pengen ke Prambanan. Nonton Prambanan Jazz, waktu Prambanan Jazz. On. Sipan. Seneng deh. Waktu sampai Sheraton, putar balik, Ger. Loh kenapa? Ada yang ketinggalan, putar balik. Naik Janti, turun. Ini sorry ya, panjang ya. Nggak usah di-shoot aja. Nggak apa-apa. Terus turun. Aku mau ke hanggar. Loh kenapa, Pak? Ada yang ketinggalan di hanggar. Udah masuk ke hanggar. Emang udah di senario? Senario. Udah turun. Ayo turun. Oh iya Pak, dorong dulu pesawatku. Kenapa? Enggak dulu pesawatku. Udah selesai saya ngomong. Pak, penumpang saya udah oke. Oh iya. Udah. Jar, bantu aku run up. Terus gimana Pak? Duduk. Tapi nggak terbang, enggak, cuma run up aja. Ada videonya tuh saya bawa. Aku tuh harus bikin laporan. Aku nggak lihat ya yang itu. Ada Prambanan Jazz kayaknya. Ya harus buat laporan tentang pesawat ini. Aku lupa belum. Oh iya Pak ya Pak. Report terbang. Lu penting terbang Pak. Ajak terbang. Muntah nggak? Mual nggak? Nggak ya? Nggak. Tapi tetap geringingan. Itu ada tuh di video itu ada. Itu bakal jadi cerita pertama dan terakhir dia, dan dia bilang the best lah Pak. Akhirnya aku terbang. Tapi akhirnya tetap nggak mau mengulang kan? Nggak mau. Itu tak suruh megangin kamera untuk terbang di Prambanan Jazz berapa tahun yang lalu. Seru lah. Seru. Mas, 2021 ini Custom Fest gimana? Custom Di Fest. era pandemi. Gini. Jadi 2020 itu kita sempat mau tidak adakan Custom Fest. Iya, tapi sudah sempat ada ini ya, ada announcement, tapi teman-teman custom ini datang perwakilannya ke kami dan dia bilang bahwa kami ini udah siap-siap Mas. Motor udah jadi. Terus ini mau diapain? Meminta kasarannya itu meminta pertanggungjawabannya Custom Fest. Oh kita udah bikin gini, sementara customer kami pada nanya terus Mas. Yang lebih naik lagi, berapa bengkel tuh
kalau nggak ada custom fest, tagihannya nggak dibayar. Oh, mereka bikin untuk custom fest? Iya. Terus akhirnya untuk ngelegani mereka, kita berpikir mau bikin custom fest tapi dalam tanda petik sesuatu yang tidak masif seperti di JEC. Karena kalau masif jelas nggak mungkin. Ya. Dan mungkin Situasi tidak nggak diizinkan mungkin. juga. Terus tidak festif. Tidak masif, tidak festif. Akhirnya cari formula, dari ngobrol-ngobrol, kita sharing sama Mas Heri Pemat, lahirlah Custom Fest 2020 di CNN. Dengan disorot sangat artistik gitu ya. ya. Art gallery. Bahkan beberapa majalah dunia bilang one of the best lah. Iya, iya. So, Luar biasa. in the word, dengan lighting, dengan layout, ya itu tidak akan pernah bisa terwujud kalau tidak dibantu oleh teman-teman, terutama pelaku kreatif di Jogja ya. Iya. Ya, ekosistem yang saling support ini yang bikin kemudian Custom Fest juga tumbuh kembang di Jogja. Saya nggak bisa bayangkan kalau nggak ada support seperti itu. Kayak kemarin ngobrol sama Mas Heri Pemat, serapopo, ngene wae, ngene wae. Engko anu nganggo ngono aku. Itu. Akhirnya jadilah kemarin. Juki, Marjuki. Ya. Terus Sempat diajak terbang bareng juga ya di Borobudur. lagune kok tak gaweke. Nah, wis. Ya gitu-gitu. Itu yang kita, ya memang Custom Fest ini akhirnya blessing dan bisa growth ya di Jogja. Iya, dan di Jogja ini ya, itu termasuk hajatan kami warga Jogja gitu. Custom Fest. Iya, saya juga ada cerita nih. Kapan itu kan saya naik go-kart. Saya nyotopnya di sini, begitu masuk. Pak Lulut. Oh iya. Pak Lulut, Custom Fest-nya kapan, Pak? Itu loh, Pak. Kalau Custom Fest, Pak, kita ini jadi guide, Pak. Iya. Sopir Karena taksi. banyak orang luar Iya. daerah, terus stay-nya kan nggak mungkin hanya di... Saya bawa tamu dari Malaysia, akhirnya saya di charter. Wah, mulai cerita. Iya, iya. Wah. Teman-teman saya kayak kalau pas Custom Fest ya reunian lah yang pada kerja di luar kota gitu. Oh iya? Iya, Nah. iya. Dan- Nah, Custom Fest ini bukan hanya ngomongin event, tapi sebuah family. Jadi yang pernah di Custom Fest, baik itu volunteer maupun dari tim Custom Fest, biasanya Custom Fest itu mereka nyempatin waktu, Ya. mereka ngambil cuti atau libur untuk datang lagi ke Custom Fest. Kadang-kadang kita juga bingung, ini udah ada tim, aku bantu-bantu apa, terserah jadi apa, pokoknya aku bantu-bantu. Jadi kita itu kayak reunian keluarga besar. Mas, ini saya mau menyusupkan pertanyaan. Ayo Mas, sambil minum. Nggih, nggih. Pertanyaan yang saya penasaran nih. Bunyi mesin atau yang keluar dari knalpot itu, apakah masuk dalam bagian art dari sebuah custom? Kalau artnya sih saya bilang tidak, tetapi kalau itu sebagai instrumen yang bikin orang lebih connected sama motor atau mobilnya, iya. Oh. Jadi ada customer yang mungkin bertahun-tahun dia dengar suara knalpotnya seperti itu. Nah, waktu kemudian dirubah dengan knalpot yang lain yang mungkin harganya sangat mahal, tidak lama minta balik lagi ke sini. Loh, kenapa Pak? Ada masalah? Enggak Mas, aku enggak marem. Loh, kok enggak marem? Kan mahal tuh knalpot ini. Iya. Dari pembicaraan itu ternyata bunyi itu sudah terekam kuat di ingatan dia. Jadi begitu bunyi yang lain itu ada sesuatu yang berbeda. Itu jawaban saya. Karena kalau itu jadi penilaian di dunia custom enggak ya. Tapi kalau itu sebagai instrumen yang menjadi konektivitas dengan si objek, iya. Nah tadi balik ke 2021 nih, Ya. kira-kira gimana nih Custom Fest? Lagi kita godok, yang jelas gini, kita akan tertib, kita akan taat, dan kita mau buktikan bahwa Custom Fest dan masyarakat custom, anak-anak custom, dunia industri kreatif otomotif itu
tak dukung. Kalau memang Oktober nanti masih levelnya di Jogja masih merah, ya. Mungkin levelnya udah turun tapi masih merah, ya kita nggak akan bikin acara yang masif, yang festif. Tapi kita akan bikin sebuah acara dalam format yang lain. Artinya publik ke pencinta Custom Fest masih bisa berharap dong akan ada penyelenggaraan Custom Fest walaupun Formatnya berbeda. Iya. Gitu. Iya, ini lagi Artinya kita tetap bahas. diselenggarakan. Iya. Oke. Apa itu kita masih menakar-nakar lah. Ya, dan bikin kejutan lah nanti ya. Ya, seperti biasanya. Custom Fest itu biasanya last minute. Ya. Ya, maklum, bukan IO yang sok IO itu ya. Anak bengkel yang sok IO kan gitu. Nah, IO-nya berhasil kok, penyelenggaraan eventnya berhasil. Waduh. Ya, saya nggak usah cerita lah, karena saya yakin para penonton ini pasti sudah pernah ke Custom Fest. Terakhir Mas, Siap. karena sudah 1 jam lebih. Setelah pesawat terbang, apa yang akan kemungkinan di custom? Tank mungkin? Nggak. Atau kapal selam? Lo menikmati. Saya baru proses bikin peternakan nih. Saya punya mimpi Oh, kalau peternakan udah ternak lama dong, punya ternak bebek apa? sapi. Oh, ini sapi. Iya. Sapi. Jadi apa ya? Di Indonesia ini kan, kalau kita lihat Indonesia Timur itu kan potensi peternakannya luar biasa. Ini di luar ngomongin custom ya. Sumba, Sumbawa, bahkan Flores. Ya. Tapi sampai detik ini kita juga masih import daging sapi. Besar lagi. Nah, saya punya mimpi gimana sih bikin peternakan dengan sapi-sapi yang dalam tanda petik sapinya custom lah. Sapi yang disenengin market. Ya. Sapi yang disenengin market, yang dibutuhkan Iya, iya. oleh market. Tapi itu bisa dipelihara oleh petani, peternak gitu. Tapi tidak kemudian membelenggu hidupnya peternak. Yang terjadi sekarang kan orang melihara sapi, tapi sapi ini kayak jadi ndoro. Iya. Dilayani, harus pagi ngarit lah, kemudian harus pagi buang kotorannya, nanti mandiin, makanin, begitu terus. Gimana kita bisa bikin sebuah sistem yang kita bisa beternak tanpa harus berdarah-darah gitu. Ya harus punya lahan luas kalau itu kan. Enggak juga, kita bikin sistem. Misalnya gimana nih? Ya nantilah. Iya. Oke. Nanti kalau sudah jadi, kalau belum nanti wacana lu itu tingingan. Ini dong bagi kiatnya Mas, bisnisnya sukses terus. Punya peternakan bebek, punya resto juga. Ini apa nih? Kiatnya apa? Tekuni aja Mas. Apa yang sudah jadi rencana kita. Biasanya kan orang kalau mau melakukan sesuatu rencananya banyak banget. Tapi saking banyaknya rencana bingung mau mulainya dari mana. Atau malah nggak dieksekusi ya? Mungkin gitu. Kalau saya simpel. Saya menentukan rencana, saya evaluasi sekali, habis itu tak lakuin. Lakuin mungkin tidak benar, mungkin salah. Mungkin malah keblondrok. Tapi itu upaya kita untuk benar. Artinya begitu kita salah, kita keblondrok, ya dievaluasi lagi, jangan terus mundur. Yang salah kemarin dibenerin, coba lagi. Nanti kan ketemu jalan yang benar seperti apa. Itu. Yang saya lakukan cuma begitu Mas. Learning by doing. Fokus ya. Iya, fokus. Saya pengen berdagang sapi. Saya nggak tahu loh, sapi yang bagus yang mana ini Bang. Nanti yang saya tahu lagi belajar lagi kayak pesawat ya. Yang saya tahu kemudian saya beli tiket, saya ke Sumba sana. Di sana sambil milih, sambil belajar. Oh ini bagus, ini bagus. Udah ya? Udah. Dan besok ke Sumbanya akan naik pesawat sendiri. Aku nggak bilang gitu loh Mas. Wah itu imajinasinya nanti ke peternakannya udah bawa pesawat dari Jogja ke sini. Tapi bicara Sumba Mas, itu pulau yang indah banget. Ya saya pernah. Indah banget.
Saya kebayang kalau kemudian di pinggir-pinggir pantai yang pasirnya putih itu dibikin airstrip gitu, landing di situ, camping, kemudian terbang lagi di ujung pulau sana. Kan sepi, trafficnya nggak ada di atas. Iya, untuk sementara. Ya. Mungkin sampai untuk sekian waktu panjang juga belum. Nah, saya kebayang kalau ini nih teman-teman yang punya kelebihan dari finansial, sering main pesawat, banyak daerah-daerah yang indah ini bisa kita eksplor. Aku tak kapal selam lagi Mas. Bikin dong Mas, apalah tank Mas untuk membantu TNI kita. Udah ada Custom tank. Itu udah ada Mas. Pindad itu bagiannya pindad. Kita gimana memberi mimpi buat anak-anak muda aja. Tapi memang yang kayak pesawat-pesawat kayak gini kemungkinan ke depan ya, kan teknologi penerbangan juga anak-anak sekarang main drone juga. Mungkin akan makin ini ya, pengiriman barang untuk rekreasi pribadi gitu. Kalau di luar ini masuk ke ranah general aviation. Ini berkembang luas. Dan di Indonesia penting karena ada hampir 17.000 pulau. Iya, sebenarnya bisa kita kayak gini harusnya bisa lebih berkembang. Kalau Filipina orang punya pesawat ya memang untuk transport. Jadi Filipina tuh banyak pulau-pulau kecil, tapi bisa dipastikan di situ tuh ada airstrip sehingga pesawat bisa landing. Kalau ada orang sakit juga bisa gampang evakuasi. Iya. Gitu. Di sana kan pesawatnya tidak. Kita tuh selalu berpikir pesawat yang harus besar, kapasitas sekian orang. Ya setidaknya Cessna ya. Gitu. Nah kalau di sana enggak. Yaitu Cessna itu banyak yang. Kalau Cessna kan landingnya tidak butuh airstrip yang panjang, yang lebar, yang harus mulus. Betul. Nah itu. Kita itu terbiasa harus airport ya mewah, besar. Saya mikir kalau bisa sih landingnya di laut tuh. Ya kan? Ya kan sudah ada tuh. Amfibi, pesawat amfibi. Nantilah kalau habis ini. Kalau ada rezeki. Atau kapal tapi di atas permukaan Mas. Konsepnya kayak pesawat terbang. Iya loh, mungkin kan itu. Kalau saya enggak. Hullnya itu bawahnya itu hull kapal, tapi ada sayapnya. Jadi landingnya tetap di laut. Iya, ada juga kan itu memang yang pesawat yang mendarat di air. Ada pesawat yang bawahnya itu dikasih float kayak sampan gitu. Iya betul. Nah. Ada yang memang bawahnya itu hullnya kapal. Jadi landingnya memang landing, dia nggak ada roda. Landingnya di pantai. Asik. Saya bermimpi kalau itu bisa jadi moda transportasi antar pulau-pulau terpencil. Nah kalau itu mungkin saya maulah nanti diajak terbang itu. Kan di laut tuh. Kalau ada penduduk di sana itu butuh sesuatu yang emergensi, yang umpamanya karena penyakit atau apa, tidak harus berjam-jam naik kapal. Dia bisa terbang. Betul. Terbang kan cepat, Mas. Mungkin naik kapal 4 jam, 5 jam, terbang sejam, bahkan setengah jam. Nanti suatu saat kayak gitu tuh Mas Lulut ya. Mau kemana? Pagi-pagi jam 9. Saya tak nengok peternakanku. Boleh neng Lombok. Amin. Sore udah pulang lagi ke sini. Oke, Mas Lulut. Makasih banyak. Semoga kami para pencinta Custom Fest dan teman-teman yang menonton ini bulan Oktober nanti akan ada kejutan dari Custom Fest. Walaupun di tengah pandemi tentu kita ya juga harus bersiap lah ya. Iya. Ya, yang terbaik gitu. Nanti tunggu aja serialnya. Dan buat teman-teman jangan takut bermimpi. Ya. Karena mimpi masa kecil kita itu sebenarnya mimpi yang pure, yang paling indah manakala kita bisa mewujudkan semua mimpi-mimpi kita. Asik. Terima kasih Mas Lulut. Oke teman-teman, begitu obrolan saya dengan Mas Lulut dan sampai ketemu lagi dengan tamu saya selanjutnya.